Ya, Saudara, memperingati HUT ke-76 Polisi Militer Angkatan Laut Lantamal 4 Tanjung Pinang menggelar upacara dipimpin Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang sekaligus membacakan amanat Kasal. Peringatan Hari Ulang Tahun ke-76 Polisi Militer Angkatan Laut dengan tema Ksatria Penegak Hukum untuk Indonesia Tangguh, Indonesia Tumbuh tahun 2022 diperingati secara sederhana di Mako Lantamal 4 Tanjung Pinang. Peringatan Hari Ulang Tahun POMAL dilaksanakan dengan apel khusus pembacaan amanat Kasal Laksamana TNI Yudo Margono yang dibacakan Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Dwika Cahya Setiawan. Yang pertama, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun kepada Polisi Militer TNI Angkatan Laut ke-76 tahun 2022 sesuai dengan amanat yang disampaikan oleh Bapak Kasal bahwa harapan ke depan personil POMAL harus bisa menjadi contoh sebagai prajurit yang beretika, bermoral, dan bertanggung jawab dan memiliki profesionalisme yang tinggi dalam hal penegakan disiplin untuk khususnya prajurit TNI Angkatan Laut. Laksamana Pertama TNI Dwika Cahya Setiawan mengatakan polisi militer harus menjadi contoh terbaik dari ketaatan prajurit terhadap hukum, model terbaik dari disiplin dan menjadi sosok terbaik dari profil prajurit ideal. POMAL sebagai penegak hukum yang hebat sehingga mampu mencegah prajurit dari melanggar hukum karena kesadarannya. Apel Hari Ulang Tahun ke-76 POMAL diikuti seluruh prajurit dan pegawai negeri sipil di jajaran Lantamal 4 Tanjung Pinang. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Denny Mariwowo, TVRI melaporkan. Ya, sementara itu, Saudara, Komandan Lantamal 4 Laksamana Pertama TNI Dwika Cahya Setiawan berharap seluruh prajurit POM Angkatan Laut Tanjung Pinang dapat bermanfaat untuk organisasi ke dalam maupun keluar. Pada ulang tahun POM Angkatan Laut ke-76, Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang secara khusus mendatangi Markas Komando Polisi Militer Angkatan Laut. Kunjungan Komandan Lantamal 4 adalah dalam rangka melaksanakan silaturahmi dan memberikan ucapan selamat Hari Ulang Tahun ke-76 POMAL kepada Komandan, Perwira, Staf, dan seluruh personel POM Lantamal 4, sekaligus memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh personel POM Lantamal 4 Tanjung Pinang. Dan Lantamal 4 Tanjung Pinang berharap personel POM Lantamal 4 dapat terus meningkatkan berbagai kegiatan yang tidak harus turun perintah dari pimpinan, tapi secara reguler tetap menjalankannya, dan yang terpenting keberadaan POM Lantamal 4 Tanjung Pinang dapat bermanfaat untuk organisasi ke dalam dan keluar dengan koordinasi kesatuan samping yang berada di wilayah hukum POM Lantamal 4. Kunjungan Lantamal 4 ditandai dengan pemberian kue ulang tahun ke-76 Korps Polisi Militer Angkatan Laut dari dan Lantamal 4 ke seluruh personil POM Lantamal 4. Dilanjutkan dengan makan bersama Komandan Lantamal 4 dan seluruh personil POM Lantamal 4 Tanjung Pinang. Denny Mariwowo, TVRI melaporkan. Lantamal 4 Tanjung Pinang berhasil mengamankan satu unit kapal pembawa 6.750 botol minuman alkohol dari Singapura dengan tujuan Palembang, Sumatera Selatan. Penangkapan kapal motor Virgo yang membawa sebanyak 6.750 botol minuman keras berbagai merek dilakukan Satuan Patroli Kapal Anaconda dan Patkamla Setubu di perairan Pulau Mapur, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang Laksamana Pertama TNI Dwika Cahya Setiawan menegaskan ribuan botol minuman beralkohol dibawa kapal motor Virgo dari negara Singapura dengan tujuan Palembang, Sumatera Selatan tanpa dilengkapi dengan dokumen secara resmi. Laksamana Pertama TNI Dwika Cahya Setiawan menjelaskan kapal berupaya mengelabui petugas dengan cara merubah nama menjadi kapal motor Anthony. Sementara masih kita dalami, ya, karena dari pengakuan nakoda ini baru yang pertama ini. Tapi kita dalami
Karena dengan cara dia bekerja, ya mengalami petugas ini merupakan satu tanda-tanda bahwa dia mungkin bukan hanya sekali, tapi sudah kita dalami, ya, dengan modus dia mengganti nama ini memang sudah disiapkan semuanya, ya. Sehingga nanti bisa kita lihat di kapal bahwa nama yang pada saat dia berlayar dia menggunakan KM Antoni, dokumennya adalah Peter. Ya, jadi memang sudah ada data masuk sesuai data intelijen. Ya. Yang kita tahu adalah KM Virgo. Yang kita tahu KM Virgo. Sehingga kita deteksi KM Virgo. Begitu kita telusuri ada pergerakan kapal, ya. Kemudian kita anggap itu adalah target kita. Ternyata begitu kita sampai ya melihat ke kapalnya, ini adalah KM Antoni. Tapi kita tidak percaya begitu saja, kemudian kita bongkar, kita periksa kapal ini, ternyata ya Antoni adalah KM Virgo itu yang kita cari. Barang bukti minuman beralkohol dan pelaku diserahkan ke Bea Cukai Tanjung Pinang untuk proses hukum lebih lanjut. Laksamana Pertama TNI Dwika Cahya Setiawan menegaskan penangkapan barang ilegal ini merupakan wujud nyata TNI Angkatan Laut untuk menindak tegas pelaku pelanggaran hukum di laut yang merupakan perintah langsung dari Kasal. Dani Mariwowo, TVRI melaporkan dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau. Saudara, kita beralih ke informasi lainnya. Kebakaran lahan terjadi di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri. Api membakar sedikitnya 30 hektar lahan di Penarik, Kecamatan Bunguran Selatan. Petugas pemadam kebakaran dari Lanal Ranai tiba di lokasi kebakaran sekitar pukul 11 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Lanal Ranai mengerahkan 2 unit mobil pemadam kebakaran dan mobil tangki air. Kendaraan pemadaman kebakaran Lanal Rumai bergabung dengan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Natuna menjinakkan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Setelah api dapat dipadamkan, dilanjutkan dengan proses pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang tersisa di tempat kejadian perkara. Informasi yang kami peroleh pertama saat melihat di media terjadinya kebakaran di daerah Penarik. Kemudian saya melaksanakan konfirmasi tentang kebenaran dan lokasi kejadian tersebut dengan pemadam kebakaran kabupaten. Setelah kami yakini kebenaran atas kejadian itu, saya perintahkan perwira Lanal Ranai untuk segera menyiapkan sarana prasarana yang dimiliki, yaitu 2 mobil pemadam kebakaran, 2 truk tangki, dan ambulan untuk membantu pelaksanaan pemadaman kebakaran lahan tersebut. Hal ini kami lakukan sesuai dengan perintah pemimpin TNI Angkatan Laut, bahwasanya kami diperintah untuk senantiasa menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat dan negara untuk bekerja nyata, sehingga kami bisa bermanfaat bagi lingkungan. Kami berusaha dengan sarana dan prasarana yang kami miliki, kami tetap melaksanakan perintah dari pemimpin TNI Angkatan Laut. Terima kasih. Lebih jauh, Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai, Kolonel Laut Pelaut Dovir menegaskan penyebab kebakaran belum diketahui, masih dalam penyelidikan Polres Natuna. Gerak cepat dari Lanal Ranai merespon informasi masyarakat selaras dengan perintah harian Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono, yaitu menjaga kepercayaan negara dan rakyat kepada TNI Angkatan Laut melalui kerja nyata yang bermanfaat bagi institusi, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, Riki Dinopski, TVRI melaporkan.